Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi. Hari ini kita masuk ke pertemuan, saya ambil pertemuan 10. Ya, jadi kita lihat aja nanti. Cuma nanti saya tunjukkan slide. Slide ini harus Anda pelajari sendiri karena isinya banyak kan yang teori. Ya, jadi nanti akan saya tunjukkan satu file yang isinya dokumen SRS yang sudah jadi. Ya, jadi hari ini temanya masih di spesifikasi kebutuhan atau requirement engineering ya, rekayasa kebutuhan. Tapi kita fokusnya ke SRS saja ya, atau SKPL. Nanti coba kita lihat. Oke, saya coba share screen dulu. Ini slide. Nah, ini lanjutan daripada slide yang kemarin ya. Spesifikasi kebutuhan sistem. Definisinya ada di sini ya. Jadi SRS ini kita lihat dulu sedikit nggak apa-apa. SRS adalah, atau saya ulang kembali ya dari pertemuan kemarin. Bagi yang masih belum jelas, SRS atau Software Requirement Specification adalah dokumen ya yang isinya adalah identifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ya, dikeluarkan, distandarisasi oleh IEEE nomor 830. IEEE nomor 830. Ya. Nah, jadi dia isinya adalah apa yang harus dibangun dalam sebuah perangkat lunak. Isinya kebutuhan ya. Kalau di dunia nyata, Anda akan ketemu namanya TOR, Term of Reference. Itu yang ada, yang umum di dunia proyek dipakai. Ya. Kalau dalam perangkat lunak khusus, biasanya orang menggunakan sudah di bahasa Indonesia kan namanya SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Tapi rata-rata di proyek pemerintahan Anda jarang ketemu SKPL. Anda akan ketemunya namanya TOR. Proyek apapun orang menggunakan TOR atau Term of Reference. Isinya sama ya, cuma beda penyebutan. Cuma seharusnya untuk perangkat lunak memang menggunakan SKPL, bahasa Indonesianya ya, atau SRS. Urutannya apa Pak? Pertanyaannya kan gitu ya. Urutannya apa? Anda boleh buka IEEE nomor 830 atau nomor 93. Ya, tapi di slide ini saya sudah cantumkan. Bentar. Nah, ini isi potongan daripada daftar isi SRS. Bentar, sorry. Ini ya. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, dalam dokumen SRS yang harus saya buat apa? Ini dia tuh. Sudah ada standarnya. Jadi Anda nggak bisa bikin asal-asalan. Ya, karena poin-poinnya sudah ada, submenunya ada. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Tuh, lihat tuh. Pendahuluan. Di pendahuluan ada 5. Ada tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi, sama sistematik. Ya, referensi biasanya kalau dalam proyek-proyek pemerintah, referensi ini diisi dengan surat perintah, surat tugas. Ya, atau dasar pembangunan proyek ini apa? Biasanya itu. Deskripsi umum ada 5 juga. Spesifikasi kebutuhan yang paling banyak. Oke. Ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan antarmuka, ada kebutuhan performansi. Ya. 3 hal ini sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Apa fungsional, apa antarmuka, apa performance. Oke. Ada kendala desain, atribut, dan kebutuhan dan lain-lain. Oke, kita balik lagi ke atas coba. Nah, jadi kalau Anda lihat tadi daftar isinya, sesuai dengan definisi ini. SRS adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Ya, jadi dokumen yang isinya pernyataan lengkap. Ini sistem bisa ngapain, isinya apa gitu ya. Jadi ada di dalam dokumen itu. SRS harus dapat menguraikan definisi masalah. Oke, nanti kita lihat. Oke. Tujuan pembuatan SRS. Oke.
Nah, itu ya beberapa teorinya Anda baca. Saya coba lihat, kita coba lihat contoh dokumen. Oke, ini dokumen ini sudah saya sertakan di dalam folder ya. Anda bisa buka itu di Classroom atau bisa download di Google Drive. Ada satu contoh dokumen ya. Dokumen ini berisi tentang Smart ATM. Dia jadi sebuah dokumen yang bercerita tentang bagaimana orang mau membuat ATM mini ya, ATM mini. Kita lihat coba. Ada halaman awal tuh, ya nomor segala macam. Ini nanti kita pelajari belakangan bagaimana membentuk nomor itu. Daftar perubahan, oke, ada ini tambahan-tambahan saja. Ini dalam proyek ya. Anda akan lebih detail ini di MPPL, manajemen proyek perangkat lunak. Oke. Nah, lihat daftar isinya. Daftar isinya ini sama dengan daftar isi yang ada di dalam dokumen SRS. Oke. Kalau Anda download di Google banyak nih. Ya, contoh dokumen SRS. Cari situ. Biasanya beda-beda dikit, tapi umumnya sama secara keseluruhan. Ya. Pendahuluan, ya. Ini tujuan perusahaan ini ditulis untuk apa? Ini kok masalahnya apa? Tuh ada. Kemudian referensi, ada juga. Referensi dia menggunakan ini. Itu ya. Referensi dia menggunakan SRS tahun berdasar standar IEEE nomor 830 tahun 93 seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Oke. Panduan penggunaan pengisian dokumen perangkat lunak jurusan Teknik Informatika ITB. Oke, ini referensinya. Daftar referensi dia. Oke. Deskripsi umum. Oke. Ini adalah kebutuhan umum. Nah, ini mulai masuk kebutuhan perangkat lunak. Deskripsi umum sistem. Di sini dia jelaskan ini aplikasi bisa ngapain. Ya. Termasuk dalam kebutuhan fungsional. Ini bisa ngapain aja aplikasi. Ya. Fungsi utama, oke. Untuk operator apa? Ini masih kebutuhan fungsional. Nasabahnya bisa ngapain? Oh, nasabah bisa ngecek saldo, bisa ganti PIN katanya itu ya. Bisa ngambil duit. Tuh. Bisa pemindah bukuan. Ini adalah kebutuhan fungsional. Nah, masuk ke use case, bentar kita lihat. Ini use case semua. Diawali dengan use case. Mereka ini bikin use case description dulu ya, skenario dulu. Nah, baru ada diagram di bawah. Nah, seperti saya jelaskan 1-2 pertemuan di sebelum ini, lihat. Apa yang tercantum di use case itu disebut dengan kebutuhan fungsional. Ingat-ingat. Karena nanti Anda bingung. Pada saat Anda masuk lagi mata kuliah PPMPL, ketemu lagi nih. Ya, pengujian penyaminan mutu. Karena kebutuhan itu pada dasarnya ada dua, fungsional dan non-fungsional. Fungsional yang terlihat di dalam menu atau umumnya biasanya tampil di use case. Tapi non-fungsional ada dua, ya, kebutuhan interface dan performansi, oke? Nah, itu nggak kelihatan di mana-mana, di diagram nggak kelihatan. Oke, coba lihat. Nah, ini interface ya. Bentar. Ini yang menghubungkan antar perangkat keras dengan perangkat lunak dengan kita. Ini interface. Pencahayaan layar termasuk interface ya. Nah, lihat ya. Ini. Jadi kita berhubungan dengan aplikasi dan database melalui ini. Ini yang mereka rancang. Oke. Lanjut. Sari, oke, arsitektur, invalid, segala macam. Kita yang bentar, saya lihat dulu. Nah, ini semua rancangan dia. Lihat. Sequence. Rancangan detail. Ya. Apa yang Anda rancang di sini
apa yang Anda tuliskan, identifikasi ini disebut dengan identifikasi kebutuhan. Kebutuhan apapun yang Anda cantumkan di dalam rancangan ini harus sama dengan hasil jadinya. Ya. Karena nanti pada saat di audit tidak sama, itu akan merupakan temuan. Oke. Konfigurasi jaringan, ini bisa ngapain? Bentar, coba. Oke, diagram-diagram ini Anda nggak akan ketemu lagi ya. Step chart, data flow diagram, dan lainnya Anda nggak akan ketemu. Baik. Pengujian, oke, kita nggak sampai pengujian. Tapi kira-kira isi dari dokumen SRS Anda sudah paham nih. Ya, jadi tinggal nanti satu, pelajari atau baca slide yang tadi, ya, yang saya cantumkan. Yang kedua, Anda coba baca contoh SKPL ini. Ya, ini salah satu ya. Anda harus banyak explore. Ya, dengan kuliah online, Anda harus banyak explore. Anda nggak bisa mengharapkan slide, nggak bisa mengharapkan tatap muka kalau model perkuliahan online. Tetap Anda harus explore lebih banyak. Ya, tatap muka pun Anda harus explore. Apalagi tidak tatap muka seperti ini. Anda harus ekstra explore sendiri. Baik, saya stop share dulu. Nah, kira-kira itu pemahaman tentang dokumen SRS. Nanti untuk jelasnya Anda bisa di sesi tanya jawab ya, di pertemuan. Karena kalau Anda tidak baca ini, Anda nggak akan paham. Anda harus paham dulu, baru nanti masuk sesi tanya jawab. Baik, saya di pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.